الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. Wasifatul khamisata asyrata kaunuhu ta'ala muridan wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayiratun lil iradati lakinnaha lazimuhu wa huwa lakinnaha lazimatun wa huwa amrun i'tibariyun laisa lahu tahaqququn fil khariji bal thabitun fi nafsihi wa fi dhihni faqat ay la fi kharijin wad dalilu ala thubuti kaunihi ta'ala muridan huwa muridan huwa ad-dalilu ala al-iradati wa taqriruhu ayyuqala law lam yakun muridan lakana mukrahan
muhalun. Walakin kaunuhu mukrahan muhalun. Idh law kana mukrahan lama awjada syai'an minal hawadisi, walakin adamu wujudi syai'in min kaunihi mukrahan ay adimul iradati walladhi huwa diddu kaunihi muridan. Wal akhsaru ay yuqala wad dalilu ala wujubi kaunihi ta'ala muridan annahu lazimun liqiyamil iradati bidzatihi ta'ala. As-sifatul khamisata asyrata, bermula sifat yang ke-15. Kaunuhu ta'ala, keadaan Allah Ta'ala muridan, menghendaki, menentukan. Wa huwa sifatun lahu Ta'ala, dan kaunuhu muridan itu adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Azaliyatun, yang tidak ada permulaannya. Mughayiratun lil iradati, yang berbeda bagi sifat iradah. Lakinnaha lazimatun, akan tetapi sifat keadaan muridan itu lazimah, lazim, yakni wajib bagi Allah Ta'ala. Wa huwa wajibun laha, jadi wajib bagi zat Allah Ta'ala. Lazimatun laha, wajib bagi zat Allah Ta'ala. Wa huwa, dan yaitu amrun i'tibariyun, kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala yang menentukan adalah perkara i'tibari. Laisa lahu tahakkukun, tidak ada baginya tahakkuk, tidak ada baginya mentahqiqkan adanya fil kharid, pada kharid. Bal, tetapi, sabitun, tetapi dia sabitun, sabit, yakni ada, fi nafsihi, pada zatnya, wa fi dzihni, dan ada pada zihin, pada pemikirannya, pada zihin manusia. Jadi ada pada nafsihi, pada zatnya, dan ada pada zihin. Faqat, saja. Jadi ada pada zat dan ada pada zihin saja. Ay la fil kharid, tidak ada pada yang di luar zihin dan di luar zatnya. Wad dalilu, dan bermula dalil atas adanya keadaan Allah Ta'ala muridan, menghendaki, menentukan. Huwad dalilu alal iradati, itulah dalil atas sifat
iradah Allah. Wa taqriru, dan penetapannya, penjelasannya. Ayyuqala, bahwa dikata, lau lam yakun muridan, jikalau Allah tidak ada keadaannya menentukan atau menghendaki, lakana mukrohan, sungguh adalah Allah keadaannya dipaksa. Mukrohan, dipaksa. Lakin kaunuhu mukrohan, akan tetapi keadaan Allah yang mukroh, dipaksa itu adalah muhalun, mustahil. Id laukana mukrohan, karena adalah Allah jika dipaksa, lama aujada, sungguh tidak ada mengadakan, lama aujada, tidak ada mengadakan sesuatu dari bahru ini, atau dari segala yang bahru. Lakin, akan tetapi, adamu wujudi syai'in minal hawadis, akan tetapi ketiadaan adanya sesuatu daripada yang bahru adalah muhalun, mustahil. Fabatola malladhi, maka batola, menjadi batal, ma'adda ilaihi, apa yang membawa kepada ketiadaan bahru itu. Fasabata, maka tetaplah keadaan Allah Ta'ala muridan, menentukan. Wahuwa al-matlub, jadi keadaan Allah menentukan itu adalah yang dituntut, yang dicari. Wa idza sabata lahu ta'ala, dan apabila tetap bagi Allah Ta'ala keadaannya menentukan, istahala, niscaya menjadi mustahil, kaunuhu, keadaannya dipaksa, au adimul iradah, ketiadaan sifat iradah. Keadaan dipaksa yakni tidak ada sifat iradah, adimu, meniadakan iradah. Walladhi huwa diddu kaunihi muridan, yang ketiadaan iradah itu adalah lawanan dari keadaan menentukan. Jadi dibuhu, jadi keadaannya dipaksa itu adalah lawanan dari keadaannya menentukan. Alladzi huwa diddu kaunihi muridan, jadi keadaannya dia menentukan, itulah yang dituntut. Jadi alladzi huwa, dan yang dia itu adalah keadaannya menentukan. Al-aqsadu, bermula yang terlebih ringkas, lebih singkat. Dalilnya ayyuqala, dikata bahwa dikata wad dalilu, bermula dalil atas wajibnya keadaan Allah menentukan bahwasanya lazim adimul iradah, keadaan Allah menentukan bahwasanya melazimkan al-qiyam, melazimkan liqiyamil iradah. Jadi keadaan Allah menentukan
itu melazimkan bahwa Allah qiyam, mendirikan atau qiyam mendirikan iradah bidzatihi dengan zatnya. Wallahu a'lam. Ini kita membahas sifat ma'nawiyah. Karena Allah 20 sifat, ada sifat nafsiyah. Itu wujud. Kedua ada sifat salbiyah. Itulah baqa, idam, baqa, mukhatul awadisi, qiyamun nafsi, wahdaniyah. Yang keempat sifat ma'ani, iradah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang keempat sifat ma'nawiyah, itulah qadirun, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu basiran, sami'an, mutakalliman. Itu yang keempat, ini namanya sifat ma'nawiyah. Maknanya sifat ma'nawiyah cara bahasa, sifat yang dibangsakan kepada ma'ani, sifat yang digolongkan kepada ma'ani. Sifat ini adalah sejalan dengan ma'ani. Umpama muridan itu digolongkan dengan iradah. Qadiran itu dinisbahkan kepada qudrah. Aliman dinisbahkan kepada ilmu. Hayyan dinisbahkan kepada hayatun. Sami'an nisbah kepada sam'un, sama. Basiran nisbah kepada basar. Mutakalliman nisbah kepada kalam. Jadi sifat ma'ana ini sifat yang dinisbahkan, dibangsakan kepada ma'ani. Makanya kita sampai pembahasan kepada sifat kaunuhu muridan. Ini sifat ma'ani. As-sifatul khamisata asyrata kaunuhu ta'ala muridan. Sifat yang ke-15, keadaan Allah Ta'ala menentukan. Hal keadaan zat Allah menentukan. Ya. Wa huwa, sifat hal keadaan Allah menentukan, sifatun lahu, dia juga sifat Allah, sifat bagi Allah, azaliyatun, yang tidak ada permulaan, azali, sifat Allah yang qadim, yang tidak ada permulaan. Mughayiratun lil iradah. Nah, tapi sifat kaunuhu muridan berbeda dengan sifat iradah. Kalau sifat iradah, sifat yang wujud pada zat Allah, sifat yang ada pada zat Allah, kayak kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini sifat maujudatun fi dzatihi, ada pada zat Allah. Sehingga ulama memberikan pemahaman, kalau kita lihat zat Allah, kita lihat sifat iradahnya. Kalau kita lihat zat Allah, kita lihat sifat kudratnya, sifat ilmunya, sifat hayatnya, sifat sama, basar, kalamnya. Karena itu sifat yang maujud.
Tapi kalau kaunuhu muridan sifat i'tibariyah. Sifat yang diiktibarkan ada pada zat Allah tapi tidak dilihat oleh mata. Tidak didapat oleh panca indera, tapi dia ini diyakini ada pada zatnya Allah dan diyakini ada pada pikiran kita, pada zihin namanya. Jadi kalau kita mengatakan Allah punya sifat kudrah, pikiran kita meyakini keadaannya kuasa. Kalau Allah punya sifat iradah yang wujud pada zatnya, pada pikiran kita mengatakan hal keadaan Allah yang menentukan. Jadi kaunuhu muridan itu adalah sifat i'tibariyah. Sifat yang ditetapkan ada pada zihin, pada pikiran kita, pada akal kita. Saya kasih contoh. Tiba-tiba datang di kampung kita seorang pejabat, umpama gubernur, menteri, presiden. Begitu dia datang kita ngomong, orang yang mulia datang di kampung kita. Itu yang mulia. Kira-kira pada diri presiden, gubernur ada nggak sifat mulianya? Nggak ada. Hanya difaham oleh akal bahwasanya kalau dia punya jabatan presiden, menteri, maka diiktibarkan dia punya kemuliaan. Sifat mulia nggak ada, hanya iktibar. Iktibar bagi seorang yang punya sifat jabatan tinggi dipanggil namanya mulia. Mulia ini iktibariyah. Di zatnya nggak kelihatan sifat mulia. Nah, begitu gambaran pemahamannya. Allah sifatnya adalah keadaannya menentukan. Keadaan menentukan kita nggak bisa lihat. Tapi kita memahami kalau Allah punya sifat iradah menentukan, maka keadaan dia bisa menentukan. Ini keadaan dia bisa menentukan namanya sifat iktibariyah yang tidak bisa didapat oleh panca indera mata kita, tapi didapat oleh pemahaman akal kita. Itu yang namanya ada pada akal kita, tapi tidak ada pada kharid, pada pandangan kita, nggak kelihatan. Beda dengan iradah. Kalau iradah kita lihat zat Allah, lihat sifat iradahnya, karena dia adalah sifat wujudiyah. Tapi kalau kaunuhu muridan nggak ada pada zat Allah, tapi ada hanya pada zihin, pada pemahaman kita. Kalau dia punya sifat yang ada pada zatnya iradah, tentu keadaan dia adalah muridan, menentukan. Itu dipanggil namanya sifat iktibariyah. Sifat yang ditibarkan dengan sifat iradah. Jadi ditibarkan yang mana punya sifat iradah, tentu keadaannya muridan, menentukan. Ditibarkan kalau orang punya sifat kudrat, keadaannya qadiran, yang kuasa. Makanya muridan, qadiran, basiran, sami'an, mutakalliman, aliman, hayyan, itu sifat iktibariyah. Jadi bukan sifat wujudiyah. Saya ulang lagi, gambarannya kayak seorang presiden datang ke kampung kita bilang orang yang mulia. Di dirinya nggak ada mulia, yang ada presiden. Maka bila dia punya jabatan presiden, akal kita memahami, oh dia mulia. Itu yang dikatakan iktibariyah. Adapun yang ada pada dirinya pangkat presidennya, tapi yang mulianya nggak ada. Itu hanya iktibar dari karena pangkatnya presiden, kita katakan orang yang mulia. Itu namanya iktibar.
Begitu juga karena Allah bersifat iradah, menentukan, maka diiktibarkan kalau yang punya sifat menentukan, maka keadaan dia bisa menentukan. Itu namanya kaunuhu muridan, sifat iktibariyah. Ya. Ya. Kita ulang lagi. As-sifatul khamisata asyrata, sifat yang ke-15. Kaunuhu ta'ala muridan, keadaan Allah Ta'ala menentukan. Wa huwa sifatun lahu. Itu kaunuhu muridan adalah sifat bagi Allah. Jadi sifat bagi Allah. Tapi mughayiratun lil iradah. Berbeda dengan iradah. Jadi Allah punya sifat iradah, keadaannya muridan, itu antara kaunu muridan dengan iradah itu berbeda. Mughayiratun. Berbeda kaunu muridan dengan sifat iradah. Lakinnaha lazimatun. Akan tetapi sifat kaunu muridan itu wajib ada pada zat Allah. Lazimah, lazim. Laha. Jadi lazimatun laha lidzatihi. Wajib bagi zat Allah. Jadi walaupun beda, iradah ada pada zat Allah. Muridan ada pada zat Allah, tapi beda. Kalau iradah adalah sifat maujudatun pada fi zatihi. Yang tadi saya katakan, kalau kita ditakdirkan melihat zat Allah, kita lihat tuh sifat iradahnya. Karena ada. Kalau takdirkan lihat zat Allah, kita lihat kudrahnya, ilmunya, hayahnya. Karena itu sifat wujudiyah namanya. Tapi kita nggak lihat sifat iradahnya, sifat muridannya. Kenapa? Karena i'tibariyah. Kalau i'tibariyah itu hanya ada pada akal, pemahaman, tapi tidak ada pada wujud. Kharid, di luar pemahaman. Ya. Ya. Wa huwa amrun i'tibariyun. Nah, sifat muridan itu adalah perkara yang menjadi i'tibar atau perkara yang dimaksudkan i'tibar, laisa lahu tahaqqukun, tiada ada kenyataan pada pandangan mata, tetapi adanya kanat fi nafsihi wa fi dhihni, adalah sifat itu ada pada zat Allah, ada pada pemahaman orang, pemahaman makhluk. Jadi adanya pada pikiran orang, tapi nggak ada pada kharid, pandangan luar. Nggak kelihatan sifat kaunuhu muridan. Karena kita hanya faham, kalau yang punya sifat iradah tentu dia keadaannya menentukan. Itu adanya pada zihin, adanya pada pemikiran saja. Ai la fil kharid. Tidak ada pada kharid, tidak ada pada di luar pikiran, yakni pada pandangan mata, pada panca nggak ada. Karena dia bukan sifat maujudun, bukan sifat wujudiyah, tapi sifat i'tibariyah. Gambarnya tadi presiden itu ada pada zatnya, pangkat presiden, kena langit di langit. Begitu dia masuk kampung, orang mulia datang, sifat mulia nggak ada. Mulia hanya i'tibar, karena dia presiden diiktibarkan dia mulia. Itu namanya sifat mulia i'tibariyah. Begitu juga kita wajib percaya Allah punya sifat iradah. Zatnya ada sifat iradah. Dan tampak pada zatnya sifat iradah. Tapi keadaannya kaun muridan nggak tampak pada pandangan mata, tapi ada pada pemikiran fi dhihni saja. Ada pada pemahaman saja. Jadi kita paham kalau yang punya sifat iradah tentu dipaham bahwa keadaannya murid menentukan. Begitu juga yang punya sifat qudrah dipaham bahwa dia yang kuasa. Itu
bedanya antara sifat i'tibariyah dengan sifat wujudiyah. Jadi kalau ma'ani sifat wujudiyah, kalau ma'nawiyah sifat i'tibariyah. Ya. Ya. Wa taqriruhu. Mana itu? Ai la fil kharid. Jadi sifat kaunu muridan itu hanya pada pemahaman akal kita, tapi nggak ada pada di luar akal. Yani nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Hanya ada pada pemahaman. La fil kharid, nggak ada pada di luar akal. Wad dalilu, dan dalil atas adanya keadaan Allah menentukan, yaitu dalil atas iradah. Jadi dalilnya kaun muridan, dalil iradah. Fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Berarti kalau Allah ini bersifat iradah, otomatis bersifat menentukan muridan. Itu yang dikatakan dalilnya adalah dalil sifat iradah. Wa taqriruhu, penjelasannya, penetapannya, pengukuhannya. Ayyuqala, bahwa dikata laulam yakun muridan, jikalau tidak ada bagi Allah sifat yang menentukan, lakana mukrohan, sungguh adalah Allah dipaksa. Kalau Allah nggak menentukan, berarti Allah ngerjain sesuatu dipaksa. Kalau dipaksa, kuat apa lemah? Lemah. Dipaksa, lemah. Jadi kalau Allah nggak bisa murid menentukan, tentu dipaksa. Kalau dipaksa lemah. Lakin kaunuhu mukrohan, tetapi keadaan Allah dipaksa muhalun, mustahil. Kalau Allah keadaan dipaksa berarti Allah lemah. Kalau lemah Allah mustahil. Kenapa mustahil? Nggak ada alam ini kalau Allah lemah. Nggak ada kita kalau Allah lemah. Itu mustahil. Id laukana mukrohan, karena bagaimana jalan mustahilnya? Karena jika ada dipaksa, lama aujada, niscaya Allah tidak bisa mengadakan sesuatu dari bahru ini. Kalau Allah dipaksa, nggak bisa ngadain bahru. Kenapa? Lemah. Ya. Lakin ada mewujudi syai'in, akan tetapi ketiadaan adanya sesuatu daripada segala yang bahru ini mustahil. Kalau dikatakan yang bahru nggak ada sekali, mustahil. Nah kita ini baru ada, langit baru ada, semua yang kita lihat baru ada. Jadi kalau dikata baru nggak ada, mustahil, nggak bisa diterima akal. Berarti baru wajib ada. Kalau baru wajib ada, berarti Allah wajib bersifat muridan. Ya. Nah, jadi kalau umpama Allah dipaksa, niscaya nggak bisa mengadakan baru. Kalau nggak bisa mengadakan baru, berarti baru nggak ada sama sekali. Kalau baru nggak ada sama sekali, batal lah. Mengatakan baru nggak ada sama sekali. Kenapa? Lama aujada. Kalau dikatakan baru nggak ada sekali, mustahil. Menyalahi panca indera. Fabatala, kalau tidak adanya baru, mustahil. Maka batallah maladi, batallah ma'adda. Maka batallah apa yang membawa kepada ketiadaan baru. Kalau dikatakan baru nggak ada, mustahil. Nah, apa yang membawa kepada baru mustahil? Itu apa? Mukrohan, dipaksa, itu mustahil. Fasabata kaunuhu muridan. Jadi kalau mustahil keadaan Allah dipaksa, maka tetaplah Allah muridan, yang menentukan. Huwal matlub. Itulah yang dicari dalil kita. Satu. Jadi ringkasnya, kalau Allah ini tidak bersifat muridan, tentu Allah bersifat mukrohan, dipaksa. Kalau Allah sifat dipaksa, berarti nggak bisa ada alam ini. Karena yang orang ini dipaksa adalah lemah. Kalau Allah lemah, nggak bisa mengadakan alam. Nggak adanya alam mustahil. Karena alam kita lihat, kita raba, berarti mustahilnya nggak ada alam. Mustahil yang membawa kepada tidak ada alam apa? Dipaksanya Allah. Berarti mustahil Allah mukrohan, wajib Allah muridan. Itu yang dicari. Ya.
Wa idza sabata, dan apabila tetap bagi Allah keadaannya muridan, istahala, niscaya mustahil atas Allah keadaannya mukrohan. Kalau Allah keadaannya, kalau Allah ini ada, berarti mustahil keadaannya dipaksa. Karena adanya Allah menunjukkan Allah adalah kuat. Kalau kuat nggak dipaksa. Ya, mustahil, mukrohan. Mukrohan itu artinya adimal iroda. Mustahil Allah ketiadaan iroda. Mustahil nggak ada iroda Allah. Kalau yang mukrohan, yang dipaksa, nggak punya kehendak, nggak punya penentuan, nah, berarti mustahil. Ya. Alladzi huwa diddu kaunuhu muridan. Yang kaunuhu mukrohan itu adalah yang dia adalah keadaannya lawanan dari kaunuhu muridan. Itu kepanjangan kata dia. Wal aksor, yang lebih ringkas dalilnya ayyuqol, kata dan dalil wajibnya, dan dalil atas wajibnya keadaan Allah muridan lazimul qiyam bidzat. Dalil atas wajibnya Allah muridan adalah Allah selalu melakukan, mengatur, mendirikan alam dengan kehendaknya. Ini kita ada, diadakan oleh kehendak Allah. Langit ada, diadakan oleh kehendak Allah. Semua yang ada diadakan oleh Allah. Karena fa'alun bima yurid. Karena Allah memperbuat apa yang dikehendaki. Jadi semua alam ini adalah diadakan oleh Allah yang bersifat kehendak. Ya, itu yang dikatakan bahwasanya Allah bersifat kehendak. La Jadi dalil yang ringkas, keadaan Allah ini menentukan bahwa apa yang ada di alam ini diadakan oleh kehendak Allah. Nggak ada yang ada. Kalau Allah mengadakan kehendaknya, berarti mustahil Allah mukrohan, dipaksa. Kalau mustahil mukrohan, berarti Allah wajib muridan. Itu yang lebih ringkas. Jadi wal aqsar, yang lebih ringkas bahwa dikatakan dan dalil keadaan Allah itu muridan, bahasanya mewajibkan, itu lazim, mewajibkan Allah mendirikan alam ini dengan iradah. Allah mengadakan alam dengan iradah. Jadiin kita ada iradah, jadikan langit ada, semua yang ada dijadikan dengan iradah. Nah, kalau dijadikan dengan iradah, itu adalah bidzatihi, dengan zatnya, dengan iradah, dengan zatnya. Nah, kalau umpama alam semua ada dengan iradah, nggak ada alam yang dijadikan tanpa iradah. Karena kalau tanpa iradah berarti mukrohan. Ini lebih ringkas lagi. Wallahu alam. As-sifatus sadisata asyrata. Ya, al-wajibatu kaunuhu aliman. Wallahu alam.